Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Nadira Yusuf Fadri. Nama saya Nur Hayati. Saya Bubin Widiasari. Saya Salifah Al-Hairiyah. Di sini kami akan menjelaskan tentang penyimpanan portofolio dokumen kepegawaian. Selamat menyaksikan. Pengertian portofolio. Secara etimologis, portofolio berasal dari dua kata, yaitu port atau dari kata report yang berarti laporan, dan folio yang berarti lengkap. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, portofolio adalah tas untuk surat-surat. Istilah tersebut mengandung arti bahwa portofolio adalah kumpulan dari surat-surat atau dokumen yang disusun menjadi satu. Beberapa ahli mendefinisikan portofolio antara lain sebagai berikut. Menurut Collins, portofolio adalah wadah yang berisi sejumlah bukti yang dikumpulkan untuk tujuan tertentu. Menurut Herman S.A., portofolio adalah laporan lengkap segala aktivitas yang dilakukan seseorang. Menurut Yasin, portofolio adalah kumpulan tugas, pengalaman, belajar, dan kerja sendiri. 2. Tujuan portofolio. Ada beberapa tujuan yang diharapkan dari adanya sistem portofolio kepegawaian. Berikut beberapa tujuan dari pengadaan portofolio kepegawaian. 1. Tersusunnya dokumen kepegawaian secara lengkap. 2. Tertatanya dokumen kepegawaian dengan lebih rapi. 3. Mencegah hilangnya dokumen kepegawaian. 4. Mengefektifkan dan mengefisienkan pekerjaan di bidang kepegawaian. 5. Memudahkan dalam penyediaan informasi kepegawaian. 6. Memudahkan dalam pencarian dokumen. 3. Fungsi portofolio. Ada beberapa fungsi dari portofolio kepegawaian. Berikut adalah beberapa fungsi dari portofolio. 1. Sebagai bukti fisik yang disusun secara kronologis sejak seorang PNS menjadi pegawai sampai dengan puratuna tugas. 2. Sebagai bukti atau dokumen yuridis jika terjadi sengketa pegawai. 3. Sebagai bukti kinerja. 4. Prinsip dokumentasi portofolio. A. Perencanaan. B. Ketepatan waktu. C. Akurasi data. D. Kelengkapan informasi. E. Keterbacaan dokumen. F. Kepraktisan dokumen. G. Penataan dokumen. 5. Pengumpulan portofolio kepegawaian. A. Menentukan tujuan. B. Menentukan isi dokumen. C. Menentukan tempat yang akan digunakan. D. Mengumpulkan bahan atau dokumen. 6. Identifikasi portofolio pengelolaan administrasi kepegawaian. Identifikasi adalah penentuan atau penetapan identitas atau data diri seseorang, benda, dan sebagainya. Dokumen yang berkaitan dengan kepegawaian antara kantor swasta dan pemerintah memiliki beberapa perbedaan, yaitu yang pertama, dokumen kantor swasta. Jumlah dan jenisnya lebih sedikit, ruang lingkup lebih kecil dan lebih banyak untuk kepentingan internal, prosedur pembuatannya lebih sederhana. Yang kedua, dokumen kantor pemerintah. Jumlah dan jenisnya lebih banyak, ruang lingkup lebih luas karena berkaitan dengan banyak unit kerja sehingga banyak tembusan. Prosedurnya lebih rumit. 7. Klasifikasi portofolio kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian. 1. Formasi pegawai. 2. Penerimaan pegawai. 3. Pengangkatan pegawai. 4. Pembinaan karir pegawai. 5. Penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai. 6. Mutasi pegawai. 7. Administrasi pegawai. 8. Kesejahteraan pegawai. 9. Pemberhentian pegawai atau pensiun. 10. Perselisihan atau sengketa kepegawaian. 11. Pemberian tanda jasa atau penghargaan. 12. Data pegawai. 13. Dokumentasi kepegawaian. Dan 14. Berkas perorangan pegawai negeri sipil atau PNS. 8. Penyimpanan portofolio kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan sistem penyimpanan arsip, yaitu 1. Bentuk dokumen kepegawaian. Penyimpanan dokumen kepegawaian adalah kegiatan penataan dokumen kepegawaian baik dokumen fisik maupun image dokumen digital dalam media yang telah ditentukan.
A. Data fisik. Penyimpanan dokumen portofolio berupa kertas, surat, gambar, dan lain-lain disimpan dalam tempat tertentu dan menggunakan sistem penyimpanan arsip. B. Data digital. Penyimpanan dokumen dalam bentuk digital berupa file atau data komputer atau hasil scanning dari dokumen atau data fisik. 2. Sistem penyimpanan portofolio kepegawaian. Seperti yang telah kita ketahui, ada beberapa sistem penyimpanan berbagai organisasi. Jenis-jenis sistem penyimpanan arsip yaitu sistem abjad atau alphabetical filing system, sistem subjek atau subjectical filing system, sistem tanggal atau chronological filing system, sistem wilayah atau geographical filing system, sistem nomor atau numerical filing system. 3. Pengelolaan tata naskah kepegawaian PNS, yaitu pengelolaan tata naskah dalam bentuk dokumen fisik atau kertas, pengelolaan tata naskah kepegawaian dalam bentuk image dokumen.